Selamat pagi, siang, Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang dalam presentasi laporan final proyek mata kuliah Sustainable Manufacturing System. Kami dari kelompok 2, kelas AID 6, yang beranggotakan Alfian Banu Santoso, Natasha Desniar, Indra Abdiwardana, Nilam Suryadiningsi, dan saya sendiri Alia Fauzia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan analisis komprehensif terkait integrasi sistem manufaktur berkelanjutan pada PT Mabel Indah, sebuah produsen furniture terkemuka di Indonesia. Pada studi kasus ini mencakup 5 pilar utama yang saling menguatkan, mulai dari perencanaan permintaan melalui forecasting, pengendalian kualitas produk dengan control chart, efisiensi operasional integrasi menggunakan ERP ODO, hingga penilaian kelayakan investasi jangka panjang lewat feasibility study. Next slide. Rumusan masalah dan tujuan utama penelitian kami difokuskan pada 4 hal. Yang pertama, menentukan metode forecasting paling akurat untuk mengatasi fluktuasi permintaan produk harness bed frame. Kedua, mengevaluasi stabilitas dan kualitas lini produksi kalak self unit dan leg cavity table menggunakan statistical process control. Yang ketiga, menganalisis efektivitas integrasi modul proses bisnis dengan ERP ODO. Yang keempat, menilai kelayakan investasi pembangunan workshop furniture baru PT Mabel. Untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana menentukan metode forecasting paling tepat, kemudian bagaimana mengevaluasi proses produksi menggunakan control chart, yang ketiga bagaimana mengimplementasi ERP dalam mengintegrasikan proses bisnis, dan yang terakhir bagaimana kelayakan investasi pembangunan berdasarkan analisis feasibility study. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Terima kasih Kak Alia. Memasuki pilar forecasting, tantangan utama PT Mabel Indah terletak pada brand Hemnes bed frame yang penjualannya sangat fluktuatif. Data penjualan 2023 sampai 2024 telah disesuaikan dengan menambahkan total 3 digit terakhir NIM kelompok kami yaitu 4.268. Jika kita cermati grafik garisnya, terlihat jelas adanya pola upward trend yang konsisten dari 6.418 unit di Februari 2023 hingga 9.768 unit di Desember 2024, yang dipadukan dengan fluktuasi musiman selalu drop di awal tahun dan melonjak tinggi di akhir tahun. Untuk memprediksi permintaan tahun 2025, kami menguji 4 metode peramalan menggunakan software Minitab. Yang pertama, moving average dengan N2 menghasilkan error tertinggi, MAP di 4% dan MACD di 190.806. Kemudian yang kedua, Holtz method menangkap tren dengan baik tetapi gagal mendeteksi musiman, MAP di 3%. Yang ketiga, di Winters method cukup adaptif namun terlalu sensitif terhadap noise data, MAP di 4%. Dan yang terakhir adalah time series decomposition atau multiplicative model, terbukti menjadi metode paling optimal dengan kesalahan terendah di seluruh indikator, MAP 2.4%, MAD 183.1, dan MSE 54.870. Secara analisis statistik, moving average sangat tidak direkomendasikan karena memplot garis ramalan datar sebesar 9.593 unit yang berisiko fatal memicu salah kapasitas produksi. Holtz method hanya membelah data secara diagonal lurus tanpa riak musiman. Sementara itu, time series decomposition berhasil secara murni memisahkan komponen trend dan seasonal, sehingga garis fitted value atau merah mampu menempel sangat ketat mengikuti pergerakan data aktual. Kemudian proyeksi permintaan tahun 2025, yaitu periode 2005 JES36 bergerak dari 9.219 unit pada Januari hingga memuncak di 11.142 unit pada Desember. Hasil ramalan yang presisi ini memberikan implikasi seasonalnya, implikasi operasional nyata bagi pabrik. Perusahaan dapat menjadwalkan pembelian kayu just in time, menekan penumpukan persediaan atau waste reduction, dan menghindari hilangnya penjualan akibat kehabisan stok atau stock out. Materi selanjutnya terkait control chart akan disampaikan oleh Kak Alfian. Terima kasih Mas Indra. Selanjutnya kita berpindah ke pilar kedua, yaitu statistical process control. Pengendalian kualitas dilakukan pada 2 produk utama.
Yang pertama ada Kalak Self Unit, divalidasi presisi dimensi tingginya. Targetnya 77 cm plus minus 0,5 cm, serta cacat fisiknya. Produk yang kedua itu Lock of Coffee Table, dievaluasi panjang mejanya dengan target 120 cm plus minus 1 cm, dan proporsi cacat permukaan. Next. Hasil analisis pada lini produksi Kalak Self Unit menunjukkan presisi tinggi dan kondisi yang terkendali sepenuhnya. Pada peta X bar S, rata tinggi tercatat 77,0194 cm dengan standar deviasi 0,2066. Fluktuasi titik berada konsisten di sekitar garis tengah. Pada NP chart, rata cacat fisik stabil pada 5,88 unit per 100 sampel, tanpa ada satupun titik yang melampaui batas UCL di angka 12,94. Selanjutnya, sebaliknya, pada lini Lock Coffee Table, kami menemukan adanya penyimpangan. Pada peta P chart, proporsi cacat permukaan terkendali aman pada rata 5,4%. Namun, pada peta X bar R, ditemukan special cost variation pada sampel ketiga, yang melonjak melampaui batas kendali atas UCL di angka 120,587 cm. Hal ini menandakan adanya gangguan khusus saat pemotongan panjang meja. Selanjutnya, kesimpulannya, lini Kalak siap dipertahankan kondisinya, sedangkan Lock Coffee Table memerlukan intervensi operasional segera. Rencana tindakan root analisis yang kami rekomendasikan adalah menyasar stasiun perakitan melalui evaluasi postur kerja untuk meminimalisir kelelahan fisik operator, serta audit motion economy guna menghilangkan gerakan tak bernilai yang mengurangi presisi pemotongan. Selanjutnya, penjelasan mengenai ERP akan dibawakan oleh Kak Natasha. Baik, terima kasih Kak Alfian. Untuk mendukung daya saing manufaktur berkelanjutan, PT Mabel Indah mengintegrasikan seluruh rantai pasoknya menggunakan ERP Odoo. Alur proses bisnis terbagi menjadi 5 tahap linear. Diawali pemesanan oleh customer, dikonfirmasi oleh sales, dicek ketersediaannya di inventory, diproses di manufacturing, and divalidasi oleh finance sebelum pengiriman. Catatan analisis kami menunjukkan alur ini efisien dan minim risiko keuangan, namun disarankan menambahkan fitur back order. Next. Di modul purchase, kami input data vendor dan raw material, lalu membuat RFQ sebagai dokumen awal sebelum dikonfirmasi jadi purchase order, sehingga pembelian lebih terkontrol. Lanjut ke manufacturing, kami menyusun bill of materials untuk 8 produk. Contohnya Billy Boxell, diproduksi 370 unit, butuh oak-winner board, stainless steel screw, dan wood stain masing-masing 370 unit. Jadi kebutuhan bahan baku benar-benar mengikuti jumlah order. Next. Di inventory, stok kami stabil real time, tanpa barang reserve, incoming, atau outgoing pada periode ini. Di sales, seluruh quotation berhasil dikonversi 100% menjadi sales order. Di invoicing, semua invoice sudah lunas dengan total 10.090.500.000 rupiah. Hanya saja ada catatan, label pajak 5% ternyata tidak mempengaruhi total invoice. Jadi konfigurasi akun pajaknya perlu ditinjau ulang. Next. Kesimpulannya adalah ERP Odoo di PT Mabel Indah sudah berhasil mengintegrasikan purchasing, manufacturing, inventory, sales, dan invoicing dalam satu sistem. Ini mendukung perencanaan bahan baku yang akurat, stok real time, dan konversi penjualan optimal. Yang masih perlu disempurnakan hanya konfigurasi pajak dan manajemen pembayaran, supaya kendali keuangan perusahaan makin rapi ke depannya. Terima kasih. Pemaparan selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Nilam untuk analisis feasibility study. Baik, terima kasih Kak Natasha. Untuk pilar keempat adalah evaluasi kelayakan finansial atau feasibility study untuk pembangunan workshop furniture baru PT Mebel Indah. Total investasi awal yang dibutuhkan adalah sebesar 3,496 miliar. Komposisi aset mendasar didominasi oleh bangunan workshop sebesar 45,8% dan tanah milik pribadi sebesar 42,9%.
Sementara peralatan produksi efisien di angka 5% dan peralatan kantor di angka 5,8%. Penyusutan aset menyusut dihitung dengan metode garis lurus selama 5 tahun sebesar 213,8 juta per tahun. Next. Dalam merancang proyeksi 5 tahun, kami menetapkan asumsi pertumbuhan realistis, kenaikan harga jual produk sebesar 10% per tahun, pertumbuhan biaya gaji 6,5% per tahun, bahan material 6% per tahun, dan overhead 9% per tahun. Struktur biaya operasional menunjukkan bahwa bahan material menyedot porsi terbesar, yaitu 84% dari total biaya. Diikuti gaji untuk 18 orang karyawan dan listrik overhead sebesar 15 juta per bulan. Next. Menggunakan suku bunga diskonto 15%, kelayakan investasi memberikan indikator yang amat positif, yaitu nilai NPV atau net present value-nya mencapai 4,33 miliar, jauh di atas nol. Dan selanjutnya nilai IRR, internal rate of return, mencapai 345%, jauh melampaui handle rate 15%. Kemudian nilai payback period, modal kembali yang sangat cepat hanya dalam 3 bulan. Arus kas bersih surplus 7,8 miliar di tahun pertama dan terakumulasi hingga 50 miliar di tahun kelima. Next. Keputusan investasi adalah visible atau layak. 6 rekomendasi strategis yang kami rumuskan mencakup yang pertama, negosiasi harga material dan penerapan just in time. Yang kedua, menjaga standar kualitas SNI atau ISO. Yang ketiga, efisiensi energi dengan pertimbangan panel surya. Yang keempat, pelatihan SDM berkelanjutan. Yang kelima, diversifikasi pasar, ekspor dan atau e-commerce. Yang keenam, mitigasi risiko bahan baku melalui kemitraan strategis. Yang berikutnya ada sesi penutup yang akan dipimpin kembali oleh Kak Alia. Terima kasih Kanilan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sebagai penutup dari rangkaian studi final project ini, kami menyimpulkan bahwa time series decomposition atau multiplicative model adalah model penerapan terbaik untuk mengatasi fluktuasi Hemnes bedtime. Yang kedua, pengendalian kualitas SPC berhasil menjaga konsistensi lini Calax, namun lini Calax coffee table membutuhkan perbaikan proses segera pada sampel ketiga. Yang ketiga, sistem ERP Odoo efektif mengintegrasikan proses bisnis dari pengadaan hingga invoicing. Yang keempat, pembangunan workshop baru dinyatakan sangat layak untuk direalisasikan. Saran utama kami adalah menerapkan time series decomposition secara berkala, melakukan audit ergonomi atau motion study pada lini Calax, meninjau konfigurasi pajak ERP Odoo, serta mengoptimalkan just in time pada rantai pasok. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami membuka sesi tanya jawab untuk masukan dan diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya.